Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Nugralia. Di sini kita akan belajar mengenai pemrograman dasar kelas 10. Oke. Di pemrograman dasar ini nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah program atau perintah-perintah untuk menjalankan suatu kondisi tertentu seperti itu. Tapi sebelum kita mulai belajar bagaimana cara membuat perintahnya, kita terlebih dahulu akan belajar mengenai dasar-dasar atau pengertian yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian logika. Pemrograman dasar sendiri erat sekali kaitannya dengan logika gitu. Apa sebenarnya logika? Nah, logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Kemudian, logika pengertiannya ya, adalah ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan tertentu. Jadi, sebenarnya biasanya mungkin teman-teman sering dengar kayak kita harus mikir pakai logika gitu. Jadi, logika itu cara berpikir ya, yang biasanya tuh dinamakan dengan logis gitu, cara berpikir yang logis, memakai logika seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah definisi algoritma. Oke, apa sebenarnya algoritma itu dan kenapa ya kaitannya sangat erat sekali dengan pemrograman? Maka berikut adalah definisinya. Algoritma adalah urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu masalah. Artinya, algoritma itu seperti prosedur atau langkah-langkah, namun dia disusunnya secara sistematis, tersistem dengan bahasanya yang logis tadi sesuai dengan logika itu untuk memecahkan suatu masalah seperti itu. Kemudian menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Hampir sama. Jadi intinya algoritma ini adalah langkah-langkah yang disusun dengan sistematis dan berdasarkan logika tadi ya. Jadi logis gitu untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri algoritma sendiri. Apa sih ciri-ciri algoritma? Yang pertama, menurut Donald A. Knuth, algoritma mempunyai 5 ciri penting yang meliputi 1. Finiteness atau keterbatasan. Algoritma itu harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Jadi tidak bisa terus-menerus gitu. Jadi pasti ada akhirnya gitu. Ada titik akhirnya. Kemudian yang kedua adalah definiteness atau kepastian. Jadi setiap langkahnya harus tepat gitu, harus pasti dan tidak berarti ganda atau ambigu. Jadi kalau misalkan mau ngambil langkah A ya A, kalau B ya B gitu. Jadi harus pasti langkahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah input atau masukan. Ya, algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan atau input. Jadi untuk membuat suatu program untuk memecahkan suatu masalah, kita juga membutuhkan masukan atau inputnya gitu, data awalnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah output atau keluaran, memiliki 0 atau lebih hasil keluaran. Nah, karena ada input atau apa yang sesuatu yang dimasukkan, maka secara tidak langsung harus ada outputnya atau apa yang dihasilkan dari perintah tersebut atau program yang kita buat tadi. Selanjutnya adalah efektivitas atau efektivitas, yaitu algoritma harus efektif, langkah-langkah algoritma dikejarkan dalam waktu yang wajar. Nah, jadi sebisa mungkin langkah-langkah dalam algoritma itu dilaksanakan dengan waktu yang tepat dan cepat gitu, dengan tepat dan cepat. Jadi waktunya wajar, tidak membuat suatu perintah yang dikerjakan misalkan dalam waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun misalkan seperti itu ya. Maksudnya waktunya sesingkat mungkin namun hasilnya sejelas mungkin. Oke. Yang selanjutnya adalah sejarah algoritmanya sendiri. Bagaimana sejarah algoritma? Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab, mungkin pernah ada yang dengar, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Yaitu beliau adalah seorang penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah
aljabar ya. Jadi fungsi aljabar di matematika juga beliau yang menemukan, yaitu Al-Khwarizmi. Kemudian kata Al-Khwarizmi itu orang barat sering nyebutnya Al-Khwarizmi itu kan dari bahasa Arab ya. Jadi kalau orang barat nyebutnya algorithm atau algorithm, maka di bahasa Indonesia diserap menjadi algoritma agar lebih mudah pengucapannya. Oke, yang selanjutnya adalah sifat-sifatnya algoritma. Apa saja sih? Yang pertama adalah tidak menggunakan simbol atau sintaksis dari suatu bahasa pemrograman tertentu. Jadi algoritma itu nggak pakai simbol atau sintaks gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Algoritma tidak tergantung pada pemrograman tertentu atau bahasanya gitu. Notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Jadi karena si algoritma ini kan sebenarnya dasar ya, langkah-langkah dasarnya yang nanti akan kita realisasikan pada suatu bahasa pemrograman. Jadi dia tidak boleh menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Justru dari algoritma ini yang nanti akan diubah menjadi bahasa pemrograman seperti itu. Kemudian algoritma untuk merepresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan dalam kejadian sehari-hari. Jadi tadi ya, yang logis gitu, berpikir logis atau sesuai dengan logika tadi. Oke, yang selanjutnya adalah struktur dasarnya algoritma. Ini strukturnya yang pertama yaitu runtunan atau sequence. Runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Jadi dalam algoritma, misalkan kita mempunyai suatu instruksi gitu. Jadi harus berurutan tuh cara pengerjaannya. Apabila misalkan kita punya 3 nomor gitu, harus mengerjakan nomor 1 dulu. Kalau nomor 1 belum selesai, kita tidak boleh mengerjakan nomor 2 dan nomor 3 gitu. Jadi harus runtun ya, sesuai dengan instruksinya gitu. Jadi kalau misalkan cara pengerjaannya dari nomor 3 baru ke 2 baru ke 1, nanti hasilnya juga akan berubah. Selanjutnya adalah pemilihan atau selection, adalah instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah. Maksudnya adalah di algoritma sendiri ada satu atau beberapa instruksi yang hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar gitu. Dan apabila kondisinya bernilai salah, maka dia tidak akan jalan gitu. Instruksinya tidak akan mau gitu. Misalkan kayak kita mau beli sesuatu, ketika itu benar maka kita akan menjalankan, ketika salah ya tidak akan dijalankan gitu. Selanjutnya adalah pengulangan atau repetition, yaitu kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau kondisi yang diinginkan. Jadi kita menggunakan aksi yang sama daripada kita capek-capek ya, nulis lagi, memberikan instruksi lagi. Jadi kalau misalkan kondisinya yang diminta atau yang diinginkan sama, maka kita boleh menggunakan struktur pengulangan atau repetition. Selanjutnya yang terakhir adalah mengenai bentuk dasar algoritma. Ada 3. Yang pertama, algoritma sekuensial adalah alur pemikiran yang terstruktur, urut, pasti, dan jelas untuk menyelesaikan masalah. Ada langkah-langkah yang tidak boleh tertukar urutannya. Ini mungkin hampir sama tadi seperti sequence atau runtunan. Jadi langkah-langkah yang digunakan dalam algoritma sekuensial itu harus runtun gitu. Jadi nomor 1 misalkan sampai nomor 3 ya harus seperti itu, tidak boleh dibolak-balik. Yang kedua adalah algoritma percabangan, di mana pembuat program harus memilih langkah yang harus dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi di percabangan ini ada beberapa kondisi dan si pemrogram ini harus menentukan nih kondisi mana yang harus diambil. Kemudian yang terakhir adalah algoritma perulangan. Terdapat satu atau lebih kejadian, tindakan yang harus diulang-ulang terus-menerus sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi gitu. Jadi sampai selesai itu diulang terus, atau algoritma pengulangan. Mungkin itu penjelasan dasar mengenai pemrograman dasar. Jadi baru pengenalan saja ya, fungsi-fungsi dan lain sebagainya. Untuk nanti materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.